Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam kepada semua yang sudah hadir di webinar ini. Terima kasih Pendeta Fabio dan Pendeta Roni yang sudah memberikan pendahuluan. Terima kasih kepada keluarga Manawan yang sudah memberikan lagu pujian pada malam ini. Izinkan saya untuk share screen. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Saudara-saudara, bicara tentang mungkin di display setting bisa? Pastor karena kelihatan note-nya. Sorry, bagaimana Pendeta Roni? Display settingnya diatur karena notes-nya kelihatan dan belum full screen. Sah? Oke. Oke, makasih. Ya. Oke. Terima kasih saudara-saudara. Bicara tentang doktrin pertama Gereja Advent, yaitu firman Tuhan Allah, doktrin ini sangat luas. Doktrin ini sangat luas. Jadi saya akan coba membatasi doktrin ini. Mungkin pada waktu yang akan datang kita bisa bagi part 2 atau part 3, tapi pada malam ini saya khusus akan membahas pernyataan doktrin yang pertama. Pernyataan doktrin yang pertama yaitu pernyataan posisi Gereja Advent, apa yang diyakini oleh Gereja Advent tentang Alkitab. Malam ini saya tidak bicara tentang sejarah kanon, malam ini saya tidak bicara tentang metode interpretasi, tapi malam ini saya akan memaparkan pernyataan doktrin pertama Gereja Advent, kenapa ditulis seperti itu, apa dasar Alkitab yang menyokong kalimat-kalimat tersebut. Saya coba buka di website dari Gereja Advent, website Gereja Advent General Conference. Kemudian saya lihat pernyataan doktrin, bicara tentang apa yang kita percayai. Di bagian itu dituliskan sebagai berikut. Gereja Masih Advent hari ke-7 menerima Alkitab sebagai satu-satunya keyakinan mereka dan memegang ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin tertentu, dalam hal ini 28 doktrin, sebagai ajaran kitab suci. Kalau bicara, jadi gereja kita menerima Alkitab sebagai satu-satunya kredo, satu-satunya pengakuan iman. Jadi pengakuan iman gereja kita ya adalah Alkitab dan hanya Alkitab saja. Dan pada saat yang sama, gereja kita memiliki doktrin yang berjumlah 28, yang merupakan ajaran kitab suci. Ajaran-ajaran ini merupakan pemahaman gereja dan pernyataan Alkitab. Oke, saya coba pakai ini. Jadi ajaran-ajaran ini merupakan pemahaman gereja dan pernyataan ajaran Alkitab. Jadi doktrin atau ajaran yang saat ini berjumlah 28 ini
merupakan pemahaman gereja tentang pernyataan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab yang dipahami gereja ini dikumpulkan dalam 28 doktrin. Kemudian, revisi dari pernyataan-pernyataan ini hanya dilakukan pada sesi General Conference, pada saat gereja oleh tuntunan Roh Kudus dituntun kepada pemahaman yang lebih lengkap akan kebenaran Alkitab dan menemukan bahasa yang lebih baik dalam mengekspresikan firman Allah. Saudara-saudara, ini sudah terjadi dalam perkembangan sejarah gereja Advent. Yang pertama, pemahaman yang lebih lengkap. Gereja kita sejak tahun 1980, kita memiliki 27 doktrin. Kemudian di tahun 2005 menjadi 28 doktrin. Itu yang disebut pemahaman yang lebih lengkap akan kebenaran Alkitab. Pemahaman yang lebih lengkap akan kebenaran Alkitab. Dari 27 jadi 28. Kita tidak tahu lagi nanti pemahaman yang lebih lengkap ini berkembang, apa nanti akan jadi 29 atau bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi kita percaya gereja oleh tuntunan Roh Kudus akan tiba pada pemahaman yang lebih lengkap akan kebenaran Alkitab. Atau mengekspresikan atau menemukan bahasa yang lebih baik dalam mengekspresikan ajaran firman Allah. Dan inilah yang terjadi pada GC Session tahun 2015 yang lalu, di mana terjadi ada beberapa bahasa yang diperbaiki, ada kata-kata yang lebih baik yang digunakan, kemudian ada sedikit perubahan yang digunakan untuk melengkapi, untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap akan ajaran atau 28 doktrin. Sekarang mari kita datang kepada doktrin yang pertama. Saya katakan pada malam ini saya hanya batasi kepada pernyataan doktrin. Mari kita lihat. Ini saya bandingkan yang bagian yang tidak ada merahnya adalah pernyataan doktrin sekarang. Kemudian bagian yang ada merahnya itu adalah pernyataan doktrin tahun 1980. Kemudian diadakan perubahan untuk mendapatkan bahasa yang lebih baik, kemudian pemahaman yang lebih sempurna akan Alkitab ini. Saudara perhatikan perbedaannya, ada perbedaannya. Kalimat yang pertama, the Holy Scripture, Old and New Testament are the written word of God given by divine inspiration. They inspire authors. Kemudian ini dihilangkan, through holy men, persons of God, diganti, kemudian dibikin supaya kalimatnya lebih jelas. Kemudian di bagian bawahnya adalah otoritatif, diganti supaya tidak ada pengulangan dengan yang ini. Dan semuanya ini dibuat supaya pemahaman ini menjadi lebih jelas. Jadi kita lihat bagaimana gereja kita berkembang dalam pemahaman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, kemudian untuk mendapatkan bahasa yang lebih baik tentang pemahaman gereja kita sehubungan dengan Alkitab. Mari kita lihat, ini saya coba terjemahkan yang sebelah bahasa Inggris, yang sebelahnya bahasa Indonesia. Mari kita lihat pernyataan doktrin yang pertama. The Holy Scriptures. Saya baca bahasa Indonesia saja. Kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang tertulis, diberikan oleh inspirasi ilahi. Kemudian, penulis-penulis yang diinspirasikan berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Di dalam firman ini, Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah yang tertinggi, berkuasa dan sempurna, infallible. Kitab suci merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkap doktrin-doktrin yang pasti, dan catatan Allah dalam sejarah yang dapat dipercaya. Saudara-saudara, gereja kita
Saudara-saudara yang sudah biasa dengan buku 28 doktrin yang baru, mungkin masih bisa lihat ya, mudah-mudahan bisa lihat ini ya, 28 doktrin yang baru. Biasanya di bagian awal itu ada pernyataan doktrin. Pernyataan doktrin yang dipakai bold bagian atas. Nah, yang setiap 5 tahun sekali di vote kemudian disahkan adalah bagian awal dari doktrin ini, pernyataan doktrin bagian awal. Itulah sebabnya kalau saudara membuka website General Conference, yang ditulis hanyalah pernyataan doktrinnya dengan ayat-ayatnya. Ini disahkan dalam sesi General Conference. Kemudian kalau kita memiliki buku 28 doktrin, bagian yang lain itu adalah keterangan yang menjelaskan pernyataan doktrin ini yang dibuat oleh tim Departemen Kependetaan General Conference. Jadi yang disahkan dalam sesi General Conference adalah bagian pernyataan doktrin ini, doktrin 1 sampai doktrin 28. Nah, hari ini kita lihat pernyataan doktrin yang pertama, yaitu kitab suci. Mari kita lihat satu persatu, dan saya ingin kita melihat kenapa itu ada di situ, apa latar belakang dan ayat mana yang menyokong kalimat tersebut. Mari kita lihat. Yang pertama, kalimat pertama, saya angkat kalimat pertama. The Holy Scriptures, Old and New Testaments, are the written word of God given by divine inspiration. Terjemahannya, kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang tertulis diberikan oleh inspirasi ilahi. Artinya, Gereja Advent percaya yang disebut dengan kitab suci bukan hanya perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru, tetapi yang disebut kitab suci adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya, bagi gereja kita, kitab suci ini, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru ini tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya perjanjian lama itu tidak membentuk kitab suci. Kalau hanya perjanjian baru itu tidak membentuk kitab suci, karena kitab suci itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian lama ini yang diterima oleh gereja kita adalah 39 buku perjanjian lama, dan perjanjian baru ini adalah 27 buku perjanjian baru, kanon yang lengkap. Inilah yang kita terima sebagai kanon yang lengkap dari kitab suci. Jadi kalau gereja kita percaya kalau bicara kitab suci, itu adalah perjanjian lama 39 buku dan perjanjian baru 27 buku. Kemudian kitab suci ini yang adalah perjanjian lama dan perjanjian baru disebut adalah firman Allah yang tertulis diberikan oleh inspirasi ilahi. Ada orang yang berkatakan sekarang, ada orang yang bertanya sekarang, pendeta, Alkitab itu berisi firman Allah atau adalah firman Allah? Saudara-saudara, kalimat pertama dari pernyataan doktrin gereja ini sangat jelas bahwa bagi gereja Advent, kitab suci ini adalah firman Allah yang tertulis. Kitab suci bukanlah sekedar berisi firman Allah, tetapi kitab suci adalah firman Allah yang tertulis dan diberikan oleh inspirasi ilahi. Mudah-mudahan jelas ayat-ayatnya. Saudara bisa lihat ayat-ayat yang ada di bagian bawah. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu, firman Tuhan itu, Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, ini adalah pelita bagi kaki kita. Kemudian 2 Timotius 3, 16, 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kita percaya bahwa Alkitab ini diilhamkan Allah. Pendeta Fabio tadi sudah bicara tentang kata theopneustos. Theopneustos, yaitu dihembuskan, dinafaskan. Jadi Alkitab ini seperti dihembuskan Allah, dihembuskan Allah, adalah firman Allah. Kemudian Amsal 10 ayat 5, semua firman Allah adalah murni. Kemudian 1 Tesalonika 2 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Kita lihat dulu. 2 Timotius 3 ayat 16 17, segala tulisan yang difirmankan, Rasul Paulus dia berbicara tentang buku-buku perjanjian lama.
Tetapi di 1 Tesalonika 2:13, Rasul Paulus mengatakan bahwa yang dikatakan oleh rasul-rasul ini sebagai bukan perkataan manusia, tetapi firman Allah, sebagai firman Allah. Kemudian 2 Petrus 2 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Feromenoi, dorongan Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Orang-orang ini berbicara atas nama Allah. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, gereja kita percaya bahwa Alkitab ini adalah perjanjian lama, perjanjian baru yang tidak dapat dipisahkan, dan Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Bukan sekedar berisi firman Allah, tetapi adalah firman Allah yang tertulis. Lihat kalimat selanjutnya. The inspired authors spoke and wrote as they were moved by the Holy Spirit. Penulis-penulis yang diinspirasikan berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. 2 Timotius 3, 16, 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Petrus 2, 21. Oleh dorongan Roh Kudus. Jadi Alkitab ini adalah hasil dari Allah. Saya biasa lebih gampang digunakan sebenarnya, paling gampang digunakan itu di bahasa Indonesia, biasanya author dengan writer itu digunakan, diterjemahkan sama, yaitu penulis. Tapi sebenarnya paling mudah kalau kita membedakan Alkitab. Jadi penulis-penulis ini pada saat mereka menulis, mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Artinya sumbernya adalah Allah. Sumbernya adalah Allah, bukan mereka. Sumbernya adalah Allah. Mereka berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Allah dengan memberikan inspirasi kepada nabi-nabinya, dan nabi-nabinya ini mulai menulis dengan kata-kata mereka sebagai manusia. Tetapi mereka ini, tulisan ini, semua ini hasil tulisan mereka adalah diilhamkan oleh Allah. Mari kita lanjut. Jadi gereja kita percaya bahwa nabi-nabi yang menulis Alkitab, mereka menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Saya mau tekankan satu hal juga. Gereja kita tidak percaya yang namanya derajat inspirasi. Derajat inspirasi. Bagi gereja kita, semua nabi yang ada dalam Alkitab, nabi yang benar yang ada dalam Alkitab, mereka memiliki derajat inspirasi yang sama. Kemudian, kalimat ketiga, in this word, di dalam firman ini, God has committed to humanity the knowledge necessary for salvation. Dalam firman ini, Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kita melihat Alkitab mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu berarti di dalam Alkitab kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kemudian Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu adalah pelita supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak jatuh dalam dunia yang gelap ini. Kemudian 2 Timotius 3:17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah sebabnya firman Allah ini diberikan kepada manusia, sehingga manusia mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Jadi Alkitab ini, dengan Alkitab kita bisa mengetahui jalan keselamatan, dengan Alkitab kita mengetahui siapa sumber keselamatan, di dalam Alkitab kita mengetahui kebenaran yang ada dalam Alkitab, kebenaran di mana kita bisa miliki di dalam Yesus Kristus. Kemudian, kalimat selanjutnya, the Holy Scriptures are the supreme, authoritative, and the infallible revelation of His will. Kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah yang tertinggi, berkuasa, dan sempurna atau infallible, tidak pernah salah. Amsal 30 ayat 5, semua firman Allah ini adalah murni, tidak mungkin salah, infallible.
infallible revelation of His will. Pernyataan kehendak Allah yang tidak pernah salah. Kemudian, Yesaya 8 ayat 20. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, baginya tidak terbit fajar. Jadi Alkitab ini dipegang oleh gereja kita adalah pernyataan, itulah sebabnya bagi gereja kita, Alkitab adalah standar atau standar untuk ujian iman dan penurutan. Alkitab adalah ujian iman dan penurutan. Kemudian, they are the standard of character. Jadi Alkitab ini adalah standar tabiat, the test of experience, and the definite revealer of doctrine and the trustworthy record of God's acts in history. Kitab suci ini adalah standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkap doktrin-doktrin yang pasti dan catatan tindakan perbuatan Allah dalam sejarah yang dapat dipercaya. Bagi gereja kita yang jadi standar tabiat adalah Alkitab. Bagi gereja kita yang merupakan ujian pengalaman, apakah pengalaman rohani kita benar atau salah, adalah Alkitab. Bagi gereja kita yang menjadi sumber semua doktrin-doktrin adalah Alkitab. Dan bagi gereja kita, apa yang ditulis dalam Alkitab, contohnya, air bah, penciptaan, ini adalah sejarah yang dapat dipercaya. Jadi saudara-saudara, sudah janji kepada panitia bahwa saya akan bahas hanya sekitar 20 menit, saya akan bahas bagian ini saja. Jadi kita pada saat ini kita belajar tentang posisi gereja kita, apa yang gereja kita percayai tentang Alkitab. Saya simpulkan, jadi bagi gereja kita, Alkitab ini atau kitab suci ini adalah perjanjian lama, perjanjian baru yang tidak dapat dipisahkan. 39 dan 27 itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah kanon yang diterima oleh gereja kita. Dan Alkitab ini bukan sekedar berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang diberikan oleh inspirasi ilahi. Itulah sebabnya sumbernya adalah Allah. Tadi saya lupa terangkan. Kalau orang bertanya, ada berapa pengarang Alkitab? Ada berapa author dari Alkitab? Saya akan jawab sebagai berikut. Alkitab hanya memiliki satu author, yaitu Allah. Dan Alkitab memiliki kurang lebih 40 writers, 40 penulis, nabi-nabi yang menulis. Jadi authornya cuma satu, artinya sumbernya, kalau saya mau katakan authornya, penggubahnya hanya satu, dan writersnya itu ada kurang lebih 40 orang. Dan mereka ini, writers ini, mereka ini menulis sementara mereka digerakkan oleh inspirasi ilahi, sementara mereka menerima inspirasi ilahi. Itulah sebabnya sumbernya cuma satu. Sumbernya cuma satu. Dan bagi gereja Advent, kitab suci adalah standar. Standar tabiat, ujian pengalaman, sumber doktrin dari dalam Alkitab, bukan dari luar Alkitab, dan catatan dalam sejarah yang dapat dipercaya. Mungkin hanya di sini dulu yang bisa saya terangkan. Saya belum terangkan yang jauh, karena waktu kita terbatas. Kita bisa langsung berdiskusi untuk bagian ini saja. Jadi saya tekankan hari ini adalah kenapa ini kalimat ini ada, apa dasar Alkitab sehingga itu ada, dan pemahaman apa yang ada di balik dari pernyataan doktrin yang pertama tentang Alkitab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Maafkan sudah agak lewat. Baik, sebuah penjelasan yang luar biasa dan benar-benar biblical sesuai dengan doktrin Gereja Masehi Aten hari ke-7 yang diulas oleh Dr. Alan Pasuhu. Saya percaya kita sedang mengikuti pembahasan ini dan barangkali ada di benak kita pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja tidak menyetujui statement atau pembahasan yang disampaikan tadi, atau bisa saja menunjang. Nah, disinilah kita akan mencari titik temu dari apa yang kemudian sudah dibahas. Tentu doktrin ini bukanlah doktrin yang baru bagi kita tentunya.
ini adalah sebuah pembicaraan yang lumrah bagi orang Kristen tentang firman Tuhan. Tetapi kita dapat melihat sebuah penegasan yang mantap yang disampaikan oleh Dr. Alan Pasuk bahwa firman Allah atau Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Ya, ingat baik-baik. Betul. Jadi firman Allah yang tertulis. Bagaimana Pendeta Roni? betul, Pendeta Fabio. Jadi yang perlu diingat bahwa Alkitab bukan berisi firman Allah, tetapi semuanya adalah firman Allah. Itu Firman yang Allah paling penting. tertulis. Oke. Ya, karena ada begitu banyak orang yang masih memiliki pemahaman bahwa Alkitab itu hanya berisi firman Allah. Tidak semua firman Allah. Apalagi ada yang mengatakan bahwa firman Allah itu hanya yang oleh King James Version itu ditaruh warna merah. Kalau kita lihat ada cetakan-cetakan yang keluar, semua yang keluar dari mulut Tuhan itu yang ditaruh warna merah, itulah yang firman Allah. Nah, seperti itu. Jadi ada juga yang berpikir bahwa oh, kan di dalam Alkitab ada seperti Nuh yang melakukan dosa, ada pembunuhan, ada persinahan, itu kan bukan firman Allah. Nah, malam ini kita ditegaskan kembali bahwa pernyataan dari gereja kita percaya bahwa seluruh Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, seluruhnya adalah firman Allah. Mungkin begitu, Pendeta Fabio. Amin. Baik, rasanya Pendeta Roni karena waktu sudah disampaikan Pendeta Alan tadi, kita tidak berlama-lama. Untuk kesempatan ini, kita buka dulu 2 atau 3 pertanyaan yang sudah tertulis. Mungkin Pendeta Roni boleh bacakan dulu. Ya, pertanyaan sudah masuk di chat pada malam ini, chat box ya. Pertanyaannya adalah apakah di dalam Alkitab ketika dituliskan seperti ini, berfirmanlah Tuhan, baik itu kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan semua nabi. Ya. Semua nabi-nabi di dalam Alkitab, apakah firman yang diucapkan Tuhan itu kedengaran di telinga atau hanya muncul hati saja? Kalau Tuhan berfirman dengan bisa didengar oleh telinga orang zaman dahulu, sedangkan kita yang sekarang hampir tidak bisa mendengar suara Tuhan di telinga kita. Kalau dalam hati hampir setiap hari kita dengar suara Roh Kudus. Apakah itu berarti Tuhan irit bicara zaman ini karena sudah ada Alkitab? Mohon untuk dapat disampaikan kepada pemateri. Oke. Itu pertanyaannya ya. Jadi silakan Pendeta Alan, kita langsung respon satu pertanyaan. Ya, terima kasih ya bagi yang sudah bertanya. Saudara-saudara, Alkitab ini, bentar, saya mohon diulangi lagi Pendeta Panampunan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya begini, kalau dulu pertanyaan pertama adalah apakah ketika Alkitab mencatat Allah berfirman, apakah itu Abraham, Ishak, Yakub atau nabi-nabi yang lain langsung mendengar perkataan Allah di telinga mereka, begitu. Nah, saya berpikir bahwa ini mungkin sehubungan dengan bagaimana Alkitab itu ditulis ya. Pewahyuan ada beberapa jenis. Nanti Pendeta Alan mungkin boleh menjelaskan. Jadi apakah pada waktu dahulu nabi-nabi mendengar secara langsung suara Allah seperti sebelum jatuh dalam dosa Tuhan berbicara langsung muka dengan muka dengan Adam dan Hawa. Nah, apakah nabi-nabi seperti Abraham dan seterusnya itu mereka dengar langsung dari Tuhan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sekarang kok kenapa tidak pernah terdengar lagi di telinga gitu? Kalau di hati menurut penanya ya Roh Kudus selalu berbicara, tetapi misalkan pada tengah malam kita lagi berdoa, punya waktu khusus dengan Tuhan, tiba-tiba ada suara yang kita bisa dengar ya. Tuhan berbicara kepada kita. Kok sekarang ini sepertinya tidak pernah lagi kedengaran seperti itu. Nah, itu mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Allah berfirman. Di Alkitab itu banyak sekali berulang-ulang dituliskan kata Allah berfirman. Kemudian Allah menampakkan diri. Kemudian Allah menyatakan dirinya. Berfirmanlah Allah. Banyak berulang-ulang disebutkan di dalam Alkitab. Bagi saya, kata yang diulang-ulang dikatakan Allah berfirman, Allah mengatakan, ini adalah bukti bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Allah. Alkitab adalah benar-benar firman Allah.
Mungkin kita perlu melihat dulu tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ada yang namanya general revelation, ada yang namanya special revelation. General revelation itu Allah berbicara kepada manusia melalui alam, paling gampang melalui alam. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, alam sudah tidak dengan sempurnanya memantulkan kasih Allah, memantulkan karakter Allah. Sehingga Allah memilih yang namanya special revelation. Special revelation ini adalah Allah berbicara kepada nabi-nabi, Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi, berbicara kepada manusia secara langsung, dia berbicara kepada menampakkan diri kepada manusia dengan mengatakan apa yang dia katakan kepada manusia. Tetapi kita manusia berdosa. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa manusia ini dalam keterbatasan sebagai manusia berdosa ini, mereka itu setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka sudah tidak seperti Adam dan Hawa bisa muka dengan muka berhadapan dengan Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa ini terbatas. Sehingga kita bisa mengatakan Allah berbicara, itu berarti mereka mendengar suara Allah. Luar biasa, saya juga bersyukur, itu berarti dekat, hubungan yang dekat antara nabi dengan Allah. Sehingga dia bisa membedakan suara Allah dan bukan suara Allah. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana dekatnya hubungan nabi dengan Tuhan. Kalau kita mau katakan sekarang, mau bandingkan sekarang, kenapa sekarang tidak ada Allah, kita tidak bisa mendengar kata Allah langsung kepada kita. Allah, saya sudah katakan tadi, special revelation. Saat ini Allah bisa saja bicara kepada kita melalui mimpi, tetapi untuk saat ini Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, pernyataan Allah yang tertulis. Kemudian di Alkitab diterangkan bahwa pernyataan Allah yang paling sempurna ada dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang paling sempurna. Bagaimana kita tahu? Alkitab itu mengatakan, karena Alkitab itu adalah sumber kebenaran. Kebenaran, menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa katakan. Kalau sekarang, kenapa kita tidak bisa dengar? Yang pertama, pertanyakan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, lihat Henok. Henok berjalan dengan Allah. Abraham dia berjalan dengan Allah, dan dia bisa bedakan itu perintah Tuhan untuk korbankan anaknya. Kalau kita sekarang tiba-tiba kita mendapat perintah korbankan anak saya, kita berpikir dari Tuhan ini atau dari siapa? Tapi Abraham karena dekatnya dia dengan Tuhan, sehingga dia disebut sahabat Allah, sehingga dia bisa bedakan ini betul-betul dari Tuhan, sehingga dia mau ikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara-saudara, saat ini kita perlu ikuti apa yang ada dalam Alkitab. Alkitab adalah sabda Allah yang tersurat. Kita perlu baca Alkitab untuk mengetahui kehendak Allah bagi kehidupan kita. Terima kasih, Pendeta Panambunan. Oke, terima kasih, Pendeta Alan. Jadi sebenarnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita tidak butuh wahyu, langsung muka dengan muka. Tetapi setelah ada dosa, maka kita tidak bisa langsung, kita butuh wahyu. Sehingga kemudian kita kenal dengan berjalannya waktu, manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan membutuhkan nabi. Setelah nabi, membutuhkan imam di zaman bangsa Israel. Ya. Setelah zaman bangsa Israel, Yesus datang. Tadi Pendeta Alan sudah sampaikan bahwa Yesus adalah pernyataan atau wahyu Allah yang paling sempurna menurut Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian ada Alkitab ya, 2 Timotius 3. Nah, itulah kira-kira. Jadi sebenarnya kalau saya bisa buat kesimpulan, Pendeta, mungkin dari pertanyaan ini adalah cara Tuhan berbicara kepada kita sekarang ini adalah melalui Alkitab. Kita baca firman Tuhan. Dan cara kita berbicara dengan Tuhan adalah melalui doa. Ya. Oke. Terima kasih. Baik. Baik. ini Silakan Pendeta Fabio. Pertanyaan berikut ini ada banyak pertanyaan masuk di chat box kita pada malam ini. Silakan Pendeta Fabio. Mungkin Pendeta boleh pilihkan satu lagi yang menarik di luar dari konteks yang sudah dijawab tadi.
boleh dibacakan. Saya lihat ada yang menulis di bagian akhir tadi. Boleh Pendeta Roni bacakan? Oke, iya ini mungkin ya, sehubungan dengan pernyataan saya lihat ini yang paling baik ini adalah begini. Oke, Pendeta Memang Roni, benar Alkitab, ya. kalau memang pernyataannya sudah saya lihat, memang hampir mirip-mirip dia punya. Kita berikan kesempatan dulu satu penanya langsung. Satu Oke. penanya langsung yang bisa berinteraksi dengan kita sehubungan dengan pembahasan ini, tapi dari apa yang sudah bukan yang baru saja kita jawab dan kita ulas tadi. Silakan. Boleh. Barangkali begini aturannya, boleh di raise hand. Saudara tinggal klik reaction, kemudian ya udah ini sudah ada. Saudara dari Bitung Sulut Force Gerungan yang langsung merespon. Kami berikan kesempatan, admin boleh buka suaranya dari saudara Force Gerungan dan kita dengarkan pertanyaannya, singkat, padat, dan jelas. Silakan di unmute. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Ya, kita semua percaya bahwa memang benar Alkitablah satu-satunya dasar iman kita. Tapi saya sudah tulis di chat, tapi katanya nggak mau dibaca tuh, makanya saya angkat tangan saja. Tetapi banyak anggota-anggota kita yang ternyata lebih mengutamakan buku-buku nubuat daripada Alkitab. Sehingga di dalam khotbah-khotbah mereka lebih banyak mengutip buku-buku nubuat. Jadi bagaimana kira-kira hal yang seperti ini menurut pendeta bagaimana? Mengutamakan buku nubuat daripada Alkitab sehingga seluruh khotbahnya mungkin 80% buku nubuat, 20%-nya Alkitab. Padahal kita yakini bahwa Alkitablah dasar iman satu-satunya. Terima kasih, itu saja. Baik, silakan Pendeta Alan. Jadi ada statement yang mengatakan dari penanya bahwa lebih banyak ada kemungkinan, dan itu baru statement ya, yang lebih percaya kepada roh nubuat. Mungkin boleh diterangkan sedikit tentang roh nubuat. Mungkin saja di Zoom meeting kita ini atau di webinar ini ada yang anggota yang bukan non SDA. Boleh sedikit Pendeta Alan, lalu kemudian dijelaskan apa yang dipertanyakan tadi. Silakan. Oke, terima kasih. Nanti ada doktrin khusus yang bicara tentang roh nubuat, tapi kalau bicara roh nubuat itu adalah roh yang berbicara melalui nabi-nabinya. Dan bagi gereja Advent yang kita kenal bahwa roh nubuat ini itu bekerja melalui kehidupan dan pelayanan hamba Tuhan Ellen G. White. Sehingga kita mengenal banyak buku-buku yang kita sebut buku-buku roh nubuat adalah buku-buku yang ditulis oleh Ellen G. White, yang kita kenal sebagai Nabiah Allah di akhir zaman. Walaupun Ellen White hanya menyebut dirinya sebagai messenger, tetapi melalui kehidupan, pelayanan, buku-buku, melalui buah yang kita lihat, dan melalui ujian seorang nabi yang benar, kita mengambil kesimpulan bahwa Ellen White adalah seorang Nabiah Allah di akhir zaman. Jadi messenger Allah, utusan Allah, Nabiah Allah, Nabi Allah yang benar di akhir zaman. Apakah salah menggunakan tulisan Ellen White dalam khotbah? Saya katakan tidak juga salah, tapi sebenarnya yang menjadi dasar kebenaran, menjadi standar tabiat, standar pengungkapan doktrin itu adalah Alkitab, bukan tulisan roh nubuat. Jadi sebenarnya yang menjadi dasar dari segala-galanya adalah Alkitab. Bahkan Ellen White sendiri mengatakan kalau kita sudah paham seluruh Alkitab, dan kita menghidupkan kebenaran Alkitab, maka tulisan roh nubuat tidak dibutuhkan lagi. Tapi masalahnya sekarang Alkitab pun kita jarang baca. Sehingga roh nubuat ini adalah, kita percaya roh nubuat ini adalah tuntunan Allah bagi umatnya di akhir zaman dalam kita menghadapi pertentangan besar masa kesukaran yang ada di hadapan kita. Kita percaya dalam setiap zaman ada nabi yang Tuhan kirimkan. Dan kita percaya di zaman akhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, ada nabi yaitu Ellen White yang Tuhan kirimkan untuk memberikan amaran kepada umat Allah yang sisa di akhir zaman. Tetapi kita harus ingat bahwa Ellen White sendiri mengatakan bahwa the Bible and the Bible only, Alkitab dan hanya Alkitab saja yang menjadi standar iman dan perbuatan.
Jadi Ellen White dia selalu merujuk kepada Alkitab dan hanya Alkitab saja yang menjadi standar iman dan perbuatan dari orang Advent. Jadi kalaupun kita menggunakan tulisan-tulisan roh nubuat, tulisan-tulisan roh nubuat itu haruslah sejalan dengan Alkitab. Dan yang kita gunakan adalah ajaran Alkitab yang dikuatkan oleh tulisan roh nubuat. Bukan tulisan roh nubuat yang dikuatkan oleh Alkitab. Seringkali kita terbalik. Kita gunakan argumentasi roh nubuat untuk dikuatkan oleh Alkitab. Seharusnya apa yang disebutkan oleh Alkitab dikuatkan dan tidak akan mungkin bertentangan tulisan roh nubuat dan Alkitab. Tidak akan mungkin bertentangan. Kalau itu kelihatan bertentangan, yang salah adalah kita dalam soal menginterpretasi atau dalam soal memahami tulisan-tulisan tersebut. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kita gunakan Alkitab dan hanya Alkitab saja. Dan kalau kita menggunakan tulisan roh nubuat ini adalah sejalan dengan apa yang kita sejalan dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Terima kasih. Baik, saya kira ini Pendeta Roni, saya kira sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya. Dua unsur ini bahwa Alkitab adalah dasar, roh nubuat juga adalah tulisan inspirasi, namun Ellen G. White sendiri mengatakan bahwa kita harus selalu merujuk pada fondasi kebenaran kita, yaitu Alkitab. Ada pertanyaan saya lihat yang masuk di sini dari Mikhail Bakunin, ya. Apakah dasar otoritas pengkanonisasian 66 buku dari Alkitab itu wujud dari kesepakatan tradisi atau dasar Alkitabiah untuk menentukan hanya bisa 66 buku saja yang masuk dalam kanon, ya. Jadi ini penentuan kenapa Alkitab itu hanya dipilih 66 buku saja. Proses kanonisasi, Sir. Jadi mungkin boleh diterangkan sedikit tentang proses kanonisasi. Kalau saya mau terangkan proses kanonisasi ini adalah proses yang sangat panjang, dalam sejarah gereja, tetapi saya hanya ambil kesimpulannya ini. Kenapa hanya 66 buku saja yang kita terima? Kenapa hanya 39 buku dalam Perjanjian Lama dan 27 buku dalam Perjanjian Baru? Karena 66 buku yang kita terima sebagai kanon ini, kita percaya berdasarkan bukti-bukti siapa penulisnya, keabsahan penulisnya, pertama, keabsahan penulisnya, kemudian tahun itu ditulis, kemudian isinya tidak bertentangan satu sama lain. Bukti-bukti di dalam Alkitab, bukti-bukti di dalam buku-buku itu sendiri menyatakan bahwa itu adalah firman Allah. Saya katakan kalau mau bahas tentang kanonisasi ini agak panjang. Di sini ada pendeta, saya rasa pendeta Penambunan sudah pelajari itu, dan ada juga pendeta Abin, saya tahu ada di sini, mereka di bidang biblical studies. Mereka bisa terangkan dengan lugas bagaimana proses kanonisasi ini boleh berjalan dengan baik. Tapi saya mau katakan, proses kanonisasi ini boleh berjalan dengan baik, saya percaya adalah atas campur tangan Tuhan. Sehingga gereja kita hanya menggunakan 66 buku, tidak menggunakan kanon tambahan yang lain, hanya 66 buku. Mungkin pendeta Penambunan dan pendeta Fabio boleh menambahkan sehubungan dengan bagian ini. Baik, pendeta Penambunan, silakan. Namun saya perlu ingatkan bahwa memang seperti yang dikatakan pendeta Alan tadi, memang membahas firman Tuhan ini luas, dan memang tadi sudah disempitkan oleh pendeta Alan. Yang kita harapkan dari pembahasan ini adalah bagaimana aplikasi praktikal untuk kemudian menggugah hati kita sebagai orang Kristen untuk lebih mencintai Alkitab, lebih memahami Alkitab, dan yang paling penting mempraktekkan Alkitab di dalam kehidupan kita sehari. Kita akan menjadi Alkitab yang berjalan. Silakan Pendeta Roni untuk menambahkan atau menjawab pertanyaan yang baru, karena saya pikir sudah terjawab mengenai sedikit proses kanonisasi ini. Betul. Jadi saya yakin bahwa untuk membahas kanon itu cukup panjang waktunya. Itu adalah bagian dari pewahyuan ataupun
yang tadi inspirasi, kemudian sampai kepada pengumpulan manuskrip dan sebagainya, dan itu cukup waktu yang panjang untuk membahasnya. Jadi mungkin nanti dari alumni boleh siapkan khusus webinar mengenai pengkanonan Alkitab ini ya, sejarahnya seperti apa dan bagaimana sampai tiba pada hari ini bisa diterima dan kita percaya bersama. Nah, ada pertanyaan sebenarnya yang menarik di sini. Disebutkan Alkitab adalah sebuah buku. Apa bedanya Alkitab berisi firman Allah dan Alkitab adalah firman Allah? Itu kan hanya buku saja. Nah, ini menarik untuk kita pelajari bersama supaya para peserta boleh kembali mengingat pembahasan malam ini yang sangat penting. Silakan Pendeta Alan Pasuk untuk menjawab. Oke. Apa beda Alkitab berisi firman Allah dan Alkitab adalah firman Allah? Pendeta Roni Penampunan sudah jelaskan di bagian awal tadi. Kalau Alkitab hanya berisi firman Allah, itu berarti ada bagian-bagian di Alkitab yang bukan firman Allah. Dan biasanya orang yang percaya ini mereka mulai mengkategorisasikan, oh ini bukan firman Allah. Oh hal-hal yang negatif yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan firman Allah. Tapi bagi gereja kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, jadi secara totalitas, secara keseluruhan, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, 66 buku ini adalah semuanya adalah firman Allah. Jadi Alkitab ini mau ada bagian negatifnya di sana, ada bagian positifnya, dia menulis apa adanya sesuai dengan pengalaman manusia. Manusia mereka sebelum jatuh dalam dosa dan setelah jatuh dalam dosa, itulah Alkitab apa adanya. Dan yang paling utama, Alkitab ini menuliskan kepada kita rencana keselamatan, kebenaran yang ada, sehingga kita boleh mengetahui kebenaran yang sempurna melalui mempelajari Alkitab. Terima kasih, Pendeta Roni. Oke, puji Tuhan untuk jawaban itu. Pendeta Fabio, apa kita masih punya waktu untuk tanya jawab? Kita tanyakan kepada host ya, sebab kita ini hanya diberikan waktu oleh host untuk bagaimana Pendeta Del? Apakah waktu kita masih punya? Memang menarik diskusi ini karena baru awal, tetapi seperti yang Pendeta Alan katakan, bisa saja panitia akan membuat sesi 2. Tadi baru dilihat bagaimana pernyataan doktrin dari Gereja Mahasiswa hari ke-7. Dan unsur-unsur teologisnya memang belum kita kupas lebih dalam. Tentu di benak rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini masih banyak pertanyaan. Silakan tulis saja karena ini di record dan ada yang admin yang mengatur untuk mencatat semua pertanyaan. Dari sini kita akan lihat untuk kita akan peras lagi tema apa yang kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Bagaimana Pendeta Del? Baik, terima kasih Pendeta Fabio, Pendeta Roni, Pendeta Alan, luar biasa. Pertanyaannya banyak sekali. Kita tetap akan jawab, tapi izinkanlah saat ini kita akan break sebentar untuk mengikuti promosi dari Universitas Kelabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Yakob. Disilakan. Setelah ini kita lanjut lagi dengan sesi tanya jawab yang kedua. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Del. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih. Boleh share screen ya? Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya, kepada saya untuk mempromosikan ada satu departemen yang ada di Universitas Kelabat, yaitu Unclub Career Center and Treasure Study. Ini merupakan satu departemen yang sangat penting dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa Treasure Study itu adalah satu studi pelacakan jejak alumni atau lulusan yang dilakukan kepada alumni setelah lulus dari Unclub. Dan ada banyak manfaat Treasure Study ini, oleh karena ini salah satu tuntutan dari
pemerintah, secara khusus dari pendidikan tinggi secara nasional, sehingga ada banyak manfaat yang Universitas Kelabat dapatkan. Pertama, bagi Universitas Kelabat, manfaat yang pertama itu adalah dapat mengetahui penyebaran. Jadi ada penyebaran lulusan Unclub, kita bisa mengetahui ada informasi-informasi alumni. Mereka sudah berada di mana dan di mana, kerja di mana, dan ini sangat penting bagi Universitas Kelabat. Dan yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Sebagai bahan evaluasi suatu perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan. Nah, apakah ini lulusan-lulusan ini sudah memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja atau tidak? Nah, sehingga tracer study ini merupakan satu hal yang penting dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, salah satu manfaat juga adalah sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi dan pemeringkatan baik secara nasional dan internasional dalam perguruan tinggi. Nah, kita di Universitas Kelabat, salah satu prodi yang baru mendapat nilai A dalam akreditasi baru prodi manajemen. Nah, kalau satu perguruan tinggi ini menjalankan tracer study, maka semua prodi-prodi ini bisa mendapat akreditasi A, sehingga ini sangat membantu Universitas Kelabat dengan kerjasama dengan para alumni. Kemudian ada manfaat juga di sana, yaitu sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja yang dapat membantu upaya perbaikan-perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran. Jadi bagaimana Unclub mengetahui ada perbaikan atau pergantian sistem pembelajaran itu kita dapatkan dari para alumni. Nah, tadi kalau yang pertama itu manfaat tracer study bagi Universitas Kelabat, kedua adalah bagi industri kerja. Bagi industri kerja, ada dua yang saya mau bagikan di sini. Sebenarnya ada banyak. Pertama adalah sebagai bahan acuan di dalam membuat pelatihan-pelatihan yang lebih relevan untuk lulusan pencari kerja baru. Dan yang kedua, sebagai dasar para user. Ya, ini pengguna-pengguna dari para alumni. Apakah mereka akan bekerja di kantor-kantor ataupun perusahaan-perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dari Universitas Kelabat. Jadi kita bisa mempromosikan, menjual kita punya produk-produk dari lulusan Universitas Kelabat kepada para user. Nah, pada kesempatan ini kami dari Career Center dan Tracer Study Universitas Kelabat, kami mau minta kerjasama ataupun harapan dari alumni Unclub. Kiranya dapat mengisi, ada form daripada Tracer Study yang bisa diakses melalui link yang sudah tersedia di web Unclub. Nah, pada kesempatan ini secara khusus alumni angkatan 82 dan alumni angkatan 83, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, ini ada contoh link yang harus diisi oleh para alumni dan juga link yang akan diisi oleh para user, apakah kepala kantor atau kepala perusahaan daripada alumni-alumni kita yang sudah bekerja di satu perusahaan. Jadi terima kasih pada kesempatan ini kepada pengurus alumni global yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajak, mempromosikan kepada adik-adik tingkat kita yang baru lulus di tahun 2020 dan 2021 agar Universitas Kelabat ini di dalam akreditasi lebih baik dan juga dalam pemeringkatan perguruan tinggi baik secara nasional dan internasional itu bisa memenuhi harapan kita semua. Terima kasih atas kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Stephen Yakob. Mari kita bantu sama-sama Unclub supaya bisa naik peringkat untuk akreditasi yang lebih baik. Silakan berkunjung ke website Unclub, unclub.ac.id, dan silakan isi yang diminta oleh Pendeta Stephen Yakob tadi.
Sebelum kita akan lanjutkan, saya ingin menyapa semua rekan-rekan SYL yang bergabung juga di webinar kita pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan pendeta dan umat Tuhan yang ada di Sabah Mission, Malaysia. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, lebih khusus rekan-rekan pendeta di Sabah Mission. Banyak dari mereka yang berkuliah di Indonesia, dan mungkin saja Ungklap bisa jadi salah satu pilihan untuk meneruskan S2-nya kalau minat ke Indonesia lagi untuk berkuliah. Kami serahkan kembali untuk meneruskan tanya jawab ini kepada Pendeta Fabio dan Pendeta Roni. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Del. Semakin hangat kita punya pembicaraan walaupun ada break tentang update kemajuan sekolah kita di Universitas Kelabat. Baik, kita masuk lagi kepada apa yang kita sedang bahas tentang firman Allah atau Theopneustos, hembusan nafas Allah yang kemudian menuntun kita di dalam melihat misi keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, pada saat ini saya melihat ada satu statement yang mengatakan dari saudara Roni Wanta bahwa peran Roh Kudus, ya katanya sudah menuntun proses kanonisasi. Dan kemudian yang tidak dipilih oleh yang tidak dipilih oleh Roh Kudus itu berarti tidak disetujui oleh Roh Kudus. Karena begini kan, ada tokoh-tokoh Alkitab lainnya seperti contoh Nathan, Nabi Nathan, dia memiliki pewahyuan, dia mendapatkan inspirasi, dia memiliki kitab, tetapi tidak dimasukin di dalam proses kanonisasi. Nah, apakah benar statement dari saudara Roni Wanta ini yang mengatakan kalau tidak dipilih dalam proses kanonisasi itu berarti tidak disetujui oleh Roh Kudus? Silakan untuk memulaikan sesi kedua ini, Pendeta Alan Pasuh. Pada dasarnya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Roni Wanta. Saya punya materi khusus tentang ini, tapi saya hanya bagikan yang bagian ringkasannya saja. Bisa lihat? Apa bisa lihat? Ya, bisa. Oke. Jadi itulah sebabnya saya katakan kalau mau bahas tentang proses kanonisasi ini, prosesnya sangat panjang. Ini ada presentasi khusus tentang proses kanonisasi. Saya baca saja bagian ringkasnya. Siapa yang memutuskan buku-buku yang harus dimasukkan dalam Alkitab? Buku-buku yang dimasukkan dalam menjadi bagian Alkitab karena keasliannya dan otoritasnya. Buku-buku Perjanjian Lama membawa otoritasnya karena sang penulis dengan berani menyatakan bahwa yang mereka katakan dan tuliskan berasal dari Allah. Jadi kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama bagaimana Allah berbicara kepada Tuhan, datang kepada Yesiel, datang kepada Yesaya, datang kepada Yeremia. Kemudian buku-buku Perjanjian Baru sebagian besar segera diakui keasliannya dan otoritasnya karena dengan setia menyaksikan peristiwa arti dari tindakan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi ini adalah dasar, dan saya percaya seperti yang Saudara Roni Wanta katakan, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menuntun. Kalau buku-buku Perjanjian Lama kita bisa melihat dari kanon orang Yahudi. Di pertama bagaimana orang Yahudi mulai membentuk. Yesaya 8 ayat 20, Torah dan dia menyebutkan tentang Torah. Kemudian prophet, Yesus juga bicara tentang Torah dan prophet. Jadi sudah mulai ada bagaimana Torah itu 5 buku Musa, kemudian nabi-nabi. Jadi saya perlu katakan dalam proses kanonisasi ini yang menjadi dasar adalah keasliannya dan otoritasnya. Kalau dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, sang penulis dengan berani menyatakan bahwa tulisannya berasal dari Allah. Kemudian dalam Perjanjian Baru, jadi dalam Perjanjian Lama, sang penulis menyatakan bahwa mereka berasal dari Allah, buat tulisannya yang mereka katakan dan mereka tuliskan berasal dari Allah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, yang dipilih sebagai kanon dalam Perjanjian Baru ini, 27 buku ini, karena di buku-buku ini mereka dengan setia menyaksikan peristiwa arti dari tindakan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga ada kesatuan, tidak ada pertentangan di dalam buku-buku yang dipilih ini.
menjadi 66 buku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Roni, silakan. Oke, terima kasih. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pendeta Allen tadi itu sudah sangat benar ya. Memang membutuhkan waktu untuk membahas itu karena kita tahu dalam proses terjadinya tulisan-tulisan atau kitab ini tadi sudah dijelaskan ada yang namanya inspirasi ya. Inspirasi. Ide itu ide yang diterima oleh nabi atau rasul dikomunikasikan ya dalam bentuk tulisan atau perkataan. Nah, itulah inspirasi. Tetapi dalam proses kanonisasi ini tadi Pendeta Allen sudah jelaskan mengenai Torah, Nevi'im dan Ketubim. Sebenarnya di zaman Alkitab itu kanon itu sudah dilakukan karena kanon itu sendiri itu disebut sebagai tongkat pengukur ya. Maka ada proses lain yang akan dijelaskan cukup panjang kalau kita akan mempelajari itu soal transmission dan selection ya. Di mana bagaimana mempertahankan tulisan-tulisan yang tadinya dalam bentuk manuskrip ya kemudian disalin. Nah, itulah proses transmisi ini ya, mempertahankan tulisan dari generasi ke generasi sampai kepada kita dalam bentuk Alkitab. Kemudian seleksi tadi yaitu memilih seleksi literatur atau dokumen-dokumen, dan itu memang cukup panjang untuk dibahas. Tapi tadi sudah Pendeta Allen sudah menjelaskan dengan begitu baik. Nah, ini di sini ada pertanyaan dari saudara Edwin Tandidio. Pertanyaannya adalah jika Alkitab adalah sumber dari Allah yang ditulis oleh penulis yang mendapat ilham, mengapa para penulis seperti ada perbedaan? Contohnya ini dalam menyatakan 12 Rasul Yesus. Dalam buku Matius dan Markus, 12 murid Yesus sama. Tetapi mengapa di buku Lukas ada yang tidak ada? Yaitu Tadeus. Dan bertambah Yudas, saudara Yakobus. Yang di buku Matius dan Markus tidak ada. Nah, ini maaf pertanyaan orang awam. Ini pertanyaan dari saudara Edwin Tandidio dari Sulawesi Selatan ya. Dari Palopo. Ini mengenai perbedaan dalam penulisan khususnya dalam Injil ya, dalam kitab Injil. Silakan Pendeta Dr. Allen Pasuhuk boleh. Oke, terima kasih. Khususnya dalam buku Injil itu disebut Synoptic Gospel. Synoptic Gospel. Kita tahu bahwa buku Matius ditulis oleh Matius, Markus oleh Markus, Lukas, Dr. Lukas, dan Yohanes yang dikasihi. Kenapa disebut Synoptic Gospel? Dan kenapa di sana ada perbedaan? Jadi bicara Synoptic Gospel ini, penulis ini mereka menulis berdasarkan pola pandang mereka masing-masing. Dari cara pandang mereka masing-masing. Saya kasih contoh begini. Dalam satu kecelakaan, di situ ada 4 orang saksi. Yang saksi, dia memperhatikan misalnya kecelakaan tabrak antara mobil dan motor. Kemudian ada korbannya, ada paling misalnya di situ ada 4 orang yang melihat. Yang satu dia lebih fokus ke mobil, yang satu dia lebih fokus ke motor, yang satu dia lebih fokus ke orang yang tertabrak, sedangkan yang satu lagi hanya lihat secara umum apa yang terjadi. Nah, inilah yang disebut Synoptic Gospel. Jadi para penulis ini mereka melihat dari sisi mereka masing-masing, sehingga setelah ditulis ini Synoptic Gospel, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini jadi satu kesatuan yang saling menyempurnakan apa yang ada di sana. Dengan kata lain, apa yang tidak ditulis di Matius disempurnakan dengan apa yang ditulis oleh Markus. Apa yang ditulis oleh Yohanes disempurnakan oleh yang dituliskan oleh Lukas dan penulis Injil yang lain. Sehingga kita lihat ada yang kita katakan sedikit perbedaan, tetapi sebenarnya itu adalah pola pandang dari penulis itu, dan mereka menulis dari pola mereka masing-masing, dari cara pandang mereka masing-masing, dan pada saat kita gabungkan, inilah yang disebut Synoptic Gospel, maka menjadi sempurnalah cerita tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pendeta Dr. Allen Pasuhuk. Memang untuk menjawab itu, pertanyaan-pertanyaan, perbedaan-perbedaan juga butuh pembahasan khusus ya, mengenai
Injil sinoptik ini. Karena bukan hanya itu, saya rasa pertanyaan kalau kita bisa lihat ada begitu banyak hal-hal yang seringkali menjadi pertanyaan sehubungan dengan penulisan ya. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa mujizat-mujizat yang ditulis dalam kitab Injil itu semuanya adalah fiksi. Nah, itulah pentingnya satu pernyataan doktrin ya, atau satu keyakinan dari gereja kita untuk bisa menjaga agar supaya kita jangan terjebak pada situasi kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Ada, tentunya ada perbedaan, karena kita bayangkan dalam bentuk manuskrip yang tadi saya katakan, proses untuk membuat seperti Alkitab sekarang ini tentulah tidak mudah. Itu proses transmisi dan seleksi itu bagaimana menjaga tulisan-tulisan itu tetap ada, dan ya salah satunya kita tahu misalnya penemuan gulungan kitab Laut Mati, Dead Sea Scrolls ya, dan waktu itu di dalam tempayan atau tembikar ya, waktu mereka lempar batu dan hancur juga sebagian. Nah, itu tulisan yang sudah berumur ribuan tahun. Nah, para penulis dahulu berusaha untuk menjaga tulisan. Beda seperti sekarang ada komputer dan sebagainya. Kalau dulu itu dalam bentuk manuskrip, satu iota atau titik aja tintanya hilang, itu bisa bisa berubah makna. Jadi memang yang kita perhatikan di sini adalah prinsip apa yang tertulis, seperti yang tadi dalam pendahuluan Pendeta Alan sudah menjelaskan kepada kita ya mengenai kenapa kita percaya bahwa seluruh kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru semuanya adalah firman Allah. Karena kalau berisi firman Allah, kita akan banyak terbentur pada pertentangan-pertentangan dan akhirnya kita menjadi ragu dengan Alkitab. Oke. Terima kasih. Kita kasih kesempatan satu lagi penanya secara langsung supaya ada. Boleh raise hand-nya ya, diklik. Hand-nya silakan. Mungkin perempuan ya, audiens perempuan yang ada, kita berikan kesempatan. Atau kalau tidak ada perempuan, silakan untuk umum. Angkat tangan, raise hand, baru kemudian buka audio Anda, lalu kemudian menyebutkan pertanyaan. Sebentar lagi kita akan berakhir. Ya, ternyata memang antusiasme dari para peserta partisipan yang hadir malam ini cukup besar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sayang sekali kita tidak bisa menjawab secara satu persatu ya. Jadi kita boleh kasih saya lihat tadi ada satu yang berbicara tentang memberikan komentar tentang thought inspiration. Jadi terima kasih sudah bicara tentang thought inspiration, dan gereja kita percaya pada yang namanya thought inspiration. Jadi Allah berbicara kepada bukan kata per kata, tetapi thought. Allah bekerja kepada nabi itu, dan nabi itu saat dia menulis dengan bahasanya sebagai manusia, tapi Allah bekerja dalam pikirannya. Itu sebabnya disebut thought inspiration, bukan verbal inspiration. Terima kasih kutipan yang sudah diberikan oleh salah seorang yang mengikuti webinar ini. Terima kasih. Baik. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari para peserta webinar. Satu saja lagi kita berikan kesempatan, atau mungkin bukan berbentuk pertanyaan, ada mungkin opini atau kemudian tambahan yang dalam konteks yang sudah dibahas oleh narasumber kita tadi, yang disempitkan oleh narasumber tadi, boleh mungkin ada yang ingin memberikan komentar atau tambahan yang kemudian dapat menyempurnakan pembahasan kita malam hari ini. Oke, Pendeta Fabio. Ya. Di sini ada satu hal yang menarik sebenarnya bagi saya, untuk saya tergelitik melihat pertanyaan ini ya. Apa jawab kita pada saudara-saudara kita mayoritas yang bilang bahwa Alkitab sudah tidak asli?
mungkin sebelum Pendeta Allen menjawab ini, saya melihat bahwa jangankan saudara kita yang di sana, bahkan yang dari Kristen, bahkan di gereja kita sendiri ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak sepenuhnya firman Allah atau tidak asli karena ada banyak kekurangan-kekurangan. Jadi ini menarik untuk mungkin Pendeta Dr. Allen Pasuhuk boleh memberikan sedikit pencerahan kalau dikatakan Alkitab ini tidak asli atau punya banyak kekurangan dan sebagainya. Boleh, silakan Pendeta. Kalaupun ada kekurangan, itu terjadi dalam proses penyalinan, bukan pada tulisan asli. Dan memang kita sadari ada beberapa. Saya juga punya materi khusus pembahasan panjang tentang itu, tentang beberapa pertentangan ayat dalam Alkitab yang katanya ini disebut 4.000, di sini 40.000. Itu kebanyakan dalam soal penyalinan Alkitab. Tetapi Alkitab itu infallible, tidak mungkin salah dalam soal keselamatan. Dalam soal keselamatan, dalam menuntun kita kepada keselamatan, Alkitab itu tidak mungkin salah. Dan semua yang kelihatannya menurut kita bertentangan, yang sebenarnya dalam tulisan aslinya, ortografnya mungkin tidak seperti itu tidak akan menghalangi manusia yang benar-benar mau cari keselamatan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi? Baru sumbernya saja yang berbeda. Kenapa kita katakan Alkitab firman Allah? Karena kita pakai sumber yang sama. Sumber kita adalah Alkitab. Kemudian pola pemikiran mereka tentang inspirasi saja sudah berbeda. Kenapa? Karena mereka berpegang pada verbal inspiration, kita berpegang pada thought inspiration. Jadi tetap tidak akan bertemu. Kita akan bertemu kalau kita akan duduk bersama dan kita akan katakan, mari kita mau pakai yang mana? Mau pakai Alkitab atau mau pakai buku yang lain? Kalau mau pakai Alkitab, kita gunakan Alkitab, dan metode inspirasi yang kita pegang yang dimiliki Alkitab adalah thought inspiration, bukan verbal inspiration. Sehingga kita bisa menerangkan lebih jauh lagi tentang Alkitab ini. Kenapa kita sebut Alkitab adalah firman Allah? Silakan, mungkin bisa ditambahkan oleh para moderator, silakan. Terima kasih Pendeta Pasuhuk, ini sudah sangat jelas. Nah, karena tadi Pendeta Fabio katakan ada kasih kesempatan kepada wanita, saya melihat ini ada 2 wanita yang bertanya di chat box kita. Yang pertama adalah Marcelia Laleno, dan yang kedua adalah Mrs. Nina Ponata ya, Refualu. Oke, pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang kita tidak mengerti dalam Alkitab, apa harus semuanya memang ada jawabannya dan kita bisa temukan di Alkitab? Kemudian pertanyaan kedua, Pendeta, kenapa nama Allah di Alkitab King James Version pakai nama YHWH, sedangkan di Alkitab bahasa Indonesia ditulis Tuhan dalam huruf besar? Oleh yang pertama mungkin dulu Pendeta, apakah memang hal-hal yang kita tidak mengerti dalam Alkitab semuanya memang ada jawabannya dan kita bisa temukan di dalam Alkitab? Jawabannya, sebagai manusia yang berdosa yang terbatas, jawaban yang sempurna nanti kita kalau ada di sorga, kita tanya kepada Tuhan sumber dari Alkitab ini. Karena sebagai manusia terbatas, kita tidak akan bisa memahami secara sempurna. Hanya Allah yang maha sempurna. Kita dapat memahami sebatas kita apabila kita selalu bergantung kepada Roh Kudus yang akan menolong kita memahami Alkitab ini. Itulah sebabnya Ulangan 29 ayat 29 katakan yang rahasia itu untuk Tuhan. Jadi tetap kita masih memiliki rahasia yang kita tidak ada jawabannya. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan solusi untuk keselamatan kita. Karena Alkitab ini adalah kebenaran yang menuntun kita ke jalan keselamatan. Itu saja yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Saudari Marcelia Laleno, ya, mungkin satu tambahan adalah jangan pernah membaca firman Tuhan tanpa berdoa. Amin. Ya, karena dengan berdoa Roh Kudus akan menolong kita juga untuk membuat kita mengerti ya dengan pemahaman yang sama seperti yang dimaksud oleh penulis.
selain yang tadi Pendeta Alan Pasuk sudah jelaskan. Kemudian yang pertanyaan kedua, Pendeta, kenapa nama Allah di Alkitab King James Version pakai nama YHWH dalam huruf besar dan dalam bahasa Indonesia ditulis Tuhan dalam huruf besar? Ya mungkin kita, saudara-saudara banyak yang pernah baca buku nama-nama Allah dalam Alkitab. YHWH yang disebut tetragrammaton, sedangkan orang Yahudi saja kalau ini muncul mereka tidak berani menyebut nama itu. Nanti pada zaman Masoritik barulah dipakai alfabetikal dimasukkan di situ, sehingga ada yang katakan bunyinya itu Yehova, ada yang katakan bunyinya Yahweh. Tetapi pada dasarnya nama ini adalah nama yang mulia, nama yang tinggi, yang orang Israel pun tidak berani menyebutkan itu. Apabila itu muncul, mereka hanya menyebutkan Adonai. Pada saat tetragrammaton ini muncul, mereka akan mengatakan Adonai, sedangkan para penyalin Alkitab saja pada saat muncul ini mereka akan ganti tinta, ganti bolpen untuk tulis nama, karena nama ini sangat mulia, sehingga kemudian kenapa di bahasa Indonesia dipakai Tuhan huruf besar semua? Ya rupanya untuk membedakan, karena di Alkitab itu ada yang El, ada yang Elohim, ada yang Adonai. Kalau kita buka saja di buku Kejadian, bara Elohim. Elohim dipakai nama situ. Disebut Allah sebagai pencipta. Sedangkan YHWH ini adalah Allah perjanjian, Allah kudus, Allah yang maha tinggi, Allah perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Jadi di dalam bahasa Indonesia dipakai perbedaan-perbedaan antara YHWH, kemudian Elohim, kemudian El, sehingga kita mengenal ada yang Allah huruf besar semua, ada yang Allah hanya pertama yang huruf besar, ada yang Tuhan hanya T yang huruf besar, ada Tuhan yang huruf besar semua, yaitu YHWH. Jadi biasanya untuk membedakan pada saat menerjemahkan itu, maka untuk YHWH dipakai kata Tuhan huruf besar semua, karena itu adalah nama dari Allah yang misteri, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak sembarang untuk kita sebutkan. Makasih. Oke, terima kasih Pendeta Dr. Alan Pasuk, dan terima kasih untuk penanya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Pendeta Fabio. Baik, saya kira apa yang sudah dijelaskan di waktu yang sempit ini cukup memenuhi daya tampung pikiran kita tentang bagaimana kita dapat mempercayai Alkitab itu sebagai firman Allah yang menuntun kita kepada jalan keselamatan. Bagaimana host kita, waktu kita, apakah kita akan masih memiliki waktu untuk lanjut? Atau kemudian kita akan akhiri atau break ke sesi selanjutnya? Nanti di bagian akhir acara ini ada door prize yang saya dengar. Saya persilakan Pendeta Del Sompotan untuk memberikan arahan kembali tentang program ini. Baik, terima kasih Pendeta Fabio, Pendeta Roni, dan Pendeta Alan. Kita tiba pada closing statement dari pembicara dan kesimpulan dari moderator. Silakan. Saya suka kalimat yang ada dalam buku Roh Nubuat yang di buku My Life Today halaman 283 dalam bahasa Inggris bunyinya sebagai berikut. The Bible is God's voice speaking to us. The Bible is God's voice speaking to us. Just as surely as we could hear, just as surely as if we could hear it with our ears. Alkitab adalah suara Allah yang berbicara kepada kita seperti Alkitab, seperti itu sedang berbicara ke telinga kita. Kemudian yang kedua, Alkitab tidak perlu dibela, tapi Alkitab perlu dipraktekkan. Alkitab adalah firman Allah, tidak perlu kita bela. Tapi kalau kita baca, kita perlu praktekkan, dan itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Makasih. Silakan Pendeta Roni.
Baik, terima kasih. Satu hal yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa kalau Alkitab adalah pernyataan kehendak Allah, itu artinya saudara dan saya diundang oleh Tuhan untuk berkenalan dengan Dia melalui penyelidikan akan firman Tuhan. Dan saat kita menyelidiki akan firman Tuhan, maka kita akan menemukan kekayaan, berkat yang pasti akan keselamatan kita. Jadi untuk itu, marilah kita menyelidiki Alkitab dengan sabar dan penuh doa, sehingga kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang terpendam, dan kita akan sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat memahami ilmu keselamatan serta prinsip-prinsip keselamatan yang terkandung di dalam firman Allah di dalam Alkitab kita. Terima kasih. Baik, untuk menutup semua pembicaraan ini, saya kembali mengulang statement dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Saya membacakan apa yang sudah diulang karena saya lihat ada beberapa yang bergabung di pertengahan akan program ini. Kita perhatikan doktrin Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tentang firman Allah. Dikatakan demikian, kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sabda Allah yang tersurat oleh ilham ilahi, diberikan melalui orang-orang kudus yang berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab ini, Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan. Kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah. Kitab suci merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkap doktrin-doktrin yang berwenang, dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah. Inilah kepercayaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tentang doktrin firman Tuhan Allah. Apakah kita memiliki iman untuk mempercayai hal ini? Saya percaya melalui pembahasan ini, semua kita, Roh Kudus sedang gerakkan untuk tetap beriman kepada firman Allah yang ada sampai pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan akan kegiatan ini kepada host kita, Pendeta Del Sompotan. Terima kasih Pendeta Alan Pasuhu, terima kasih Pendeta Fabio, terima kasih Pendeta Roni Panambunan.